Pengertian psikologi. Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang secara umum mempelajari tentang mengapa dan bagaimana seorang manusia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pada awal perkembangannya, cabang ilmu ini lebih berfokus pada perkembangan bayi dan anak-anak, dan barulah kemudian diperluas kepada remaja, perkembangan menjadi dewasa, proses penuaan, dan akhirnya mencakup seluruh masa hidup manusia. Selanjutnya adalah sejarah psikologi perkembangan. Sejarah psikologi perkembangan terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, minat awal mempelajari perkembangan anak. A. Abad 16, Plato, anak dipandang sebagai miniatur orang dewasa. Prinsip original sin, yaitu anak membawa dosa bawaan, dan kemudian tugas orang dewasa membawa anak ke jalan yang lebih baik dengan kerja. B. Abad 17, John Locke, teori tabula rasa atau the blank state. C. Abad 18, J.J. Rousseau, innate goodness. D. Masa kini, child well-being, anak memiliki perbedaan kualitatif dengan orang dewasa. Yang kedua, dasar-dasar psikologi perkembangan secara ilmiah. Pada periode ini, perkembangan anak dipelajari dengan membuat catatan-catatan harian mengenai perkembangan dan tingkah laku anak. Pada awalnya, catatan-catatan itu dituliskan berdasarkan anak-anaknya sendiri. Dan yang terakhir, munculnya psikologi perkembangan secara modern. Psikologi perkembangan mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada abad ke-20. Penelitian-penelitian di zaman ini lebih bersikap deskriptif dan menitik beratkan pada ciri khas yang umum menurut golongan umur serta perkembangan tertentu. Oke, untuk materi selanjutnya adalah metode-metode psikologi perkembangan. Pendekatan umum. Yang pertama, ada metode longitudinal, yaitu cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, seseorang diikuti perkembangannya sejak lahir sampai mati. Dengan metode ini, biasanya diselidiki beberapa aspek tingkah laku pada 1 atau 2 orang yang sama pada waktu beberapa tahun. Untuk keuntungan pendekatan longitudinal, yaitu dapat menganalisis setiap perkembangan anak dan dapat meneliti kenaikan pertumbuhan. Untuk kerugian pendekatan longitudinal, yaitu biaya yang tinggi untuk melaksanakannya dan data banyak yang tidak praktis untuk dipakai. Untuk selanjutnya yang kedua, ada metode transversal atau cross-sectional, yaitu berusaha menyelidiki orang atau kelompok yang dari tingkatan umur berurutan untuk menemukan gambaran mengenai proses perkembangan sesuatu atau beberapa aspek kepribadian seseorang. Melalui metode ini dapat diperoleh pengertian yang lebih baik akan faktor-faktor yang khas atau tidak khas bagi kelompok-kelompok tertentu. Untuk keuntungan pendekatan transversal ini yaitu menghemat waktu dan relatif murah untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya ketiga, ada metode time lag, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan perkembangan dari orang-orang dari usia yang sama tetapi berasal dari kohort yang berbeda. Untuk selanjutnya yang keempat, ada kombinasi antara metode longitudinal dengan metode transversal atau cross-sectional. Dengan meneliti beberapa kelompok selama beberapa tahun, tetapi dengan membuat pengelompokan sedemikian rupa sehingga ada keadaan saling menutupi dalam faktor usia. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kelima dan terakhir, pendekatan lintas budaya, yaitu suatu metode untuk membandingkan orang dari usia yang sama tetapi hidup dalam alam budaya yang berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ada metode-metode spesifik, metode-metode eksperimental, yaitu suatu metode untuk menguji suatu hipotesis bahwa kelompok eksperimen dalam kurung yang diberi perlakuan lebih baik atau berhasil dibandingkan kelompok kontrol dalam kurung yang tidak diberi perlakuan. Yang kedua, metode-metode non-eksperimental dibagi menjadi 7, yaitu metode pengamatan, suatu cara untuk mencatat tingkah laku tertentu dari orang yang diamati dan menggunakan pedoman observasi. Yang kedua, ada metode survei,
yaitu suatu metode yang digunakan untuk mempelajari beberapa masalah yang sulit dipelajari melalui metode pengamatan dengan menggunakan kuesioner atau wawancara. Yang ketiga ada metode klinis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengamati seseorang si tempat khusus yang telah disediakan sehingga dapat diketahui perilaku-perilaku dan pernyataan yang spontan dengan tujuan pedagogis atau medis. Selanjutnya ada metode angket. Metode angket yaitu suatu cara dengan menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan pada sejumlah orang yang harus dijawab untuk kemudian disimpulkan secara umum. Selanjutnya ada metode wawancara, yaitu suatu cara untuk menggali pendapat, perasaan, sikap, pandangan atau proses berpikir, proses pengindaran, dan berbagai hal yang merupakan tingkah laku konvert yang tidak dapat ditangkap langsung oleh atau melalui metode observasi. Selanjutnya ada metode sejarah kehidupan, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui tingkah laku seseorang dengan segala latar belakangnya melalui penelitian, buku harian, atau wawancara tentang masa lalu subjek. Yang terakhir ada metode tes atau pemeriksaan psikologis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memeriksa hal-hal yang tidak dapat diketahui dengan metode lain seperti IQ, kepribadian, arah minat, kecemasan dengan menggunakan tes psikodiagnostik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.